Di depan ada SDN 33 di sebelah kiri, SDN 33 Kota Alam. Dan di sini ada simpang kalau nggak salah ya, yang juga mengarah ke Batu Kambiang. Nah, ini rekan-rekan yang di sebelah kiri. Jadi kita ada di Nagari Salaria, tepatnya di Jorong Kota Alam. Pasar Kota Alam di sebelah kanan. Ada Suro Dagang yang di sebelah kirinya. Nah, ini pasar Kota Alam. Keramaiannya kita masih meragukan rekan-rekan. Nah, kalau nggak salah keramaiannya pada hari Minggu, kalau nggak salah ya. Di sebelah kanan SMP 3 Palembayan, Kecamatan Palembayan. Dan di sebelah kanan kantor Wali Nagari Salaria. Dan di depan ada Masjid Nurul Huda Kota Alam, Jorong Kota Alam, Nagari Salaria. Di sini udah terlihat jelas Gunung Pasaman. Ada pengerjaan jalan tepat di depan Polsek Kota Alam, Tanggul. Sebelah kiri Polsek Kota Alam, Jorong Kota Alam. Ada lapangan poli, ada warung. Terus dari 300. Terus wow, atau ini pulang sekolah apa berangkat sekolah. Sekarang sekitaran pukul 11. Kita berangkat dari Bukit Tinggi tepat pukul 9. Sekarang masih di Kecamatan Palembayan, di Nagari Salaria. Selepas baru saja kita lewati Jorong Kota Alam. Nagari Salaria ini termasuk nagari yang luas juga ya di Kecamatan Palembayan ini. Karena dari Kota Alam ini, ini baru ketemu ini. Oh, Alisma romantis. Sepertinya enggak, ini udah enggak beroperasi Alisma. Hingga ke mana tadi ngobrol kita? Oh, Nagari Salaria ini ya termasuk nagari terbesar terluas di Kecamatan Palembayan. Karena emang dari Jorong Kota Alam hingga
sampai ke lintas barat Padang Pasaman. Oh, SMP dan SMA. Gunung Pasaman terlihat jelas dari sini. Sebagian tertutup awan, puncaknya jelas ya. Jelas Gunung Pasaman dari Nagari Salaryaya. Di sebelah kiri ada Masjid Raya Kampung Tengah. Kampung Tengah, Masjid Raya. Di sebelah kiri Puskesmas Nagari Ketolam. Sekitaran 70% kita sudah menempuh perjalanan dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat. Posisi kita tepat di Nagari Salaryaya. Ada satu jorong yang sudah kita lewati, dua jorong ya, 2 atau 3 tadi itu. Jorong Ketolam, Jorong Kampung Baru kalau nggak salah tadi, dan mengarah ke Jorong Kayu Pasak. Nah, di sini terlihat jalan udah bagus lagi. Ada garis tengah, ada garis pinggir. Dan kita masuk di Jorong Kayu Pasak di Nagari Salaryaya di Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam. Perjalanan kita ini adalah perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Pasaman Barat via Palembayan. Nagari-nagari yang sudah kita lewati dari kota Bukit Tinggi, yang mana berawal dari Jalan Adinegoro Tangah Jua,
mengarah ke Birugo, masuk di Jalan Sudirman, mengarah ke Jalan Panorama, dari Jalan Panorama mengarah ke Jalan Binuang ke Ngarai Siano, dan masuk di Nagari Siano Anam Suku, Jamba, Sungai Jariang, juga Nagari Koto Panjang, dan mengarah ke Nagari Pantapauah di Kecamatan Matur, dan masuk di beberapa nagari seperti yang pastinya Nagari Matur dan Nagari Lawang. Dari Nagari Lawang mengarah ke Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palembayan, mengarah ke beberapa nagari di Kecamatan Palembayan seperti Nagari Baringin, Nagari Sipinang, Nagari Sungai Pua, Nagari Ampe Koto Palembayan, juga Nagari Tigo Koto Silungkang yang juga sudah kita lewati, dan Nagari Salareai. Jadi posisi kita udah di Nagari Salareai atau di penghujung Kecamatan Palembayan, tepatnya di Jorong Kayu Pasak menjelang Jorong Koto Gadang di lintas barat Padang Pasaman. Di Kayu Pasak ini ada pasar. Pasarnya kalau tidak salah hari Sabtu, kita lupa ingat ya. Karena dulu kita juga pernah melintas di Jorong Kayu Pasak ini, kebetulan hari pasarnya pas kebetulan ramai. Cuman kita lupa ingat harinya, kalau nggak salah hari Sabtu ya. Nah, pasarnya di depan kurang lebih 100 meter di sebelah kanan, Pasar Kayu Pasak atau Pasar Jorong Kayu Pasak. Nah, ini rekan-rekan. Cuman pasarnya kita meragukan harinya. Jadi Kayu Pasak ini adalah sebuah jorong yang terdapat di Nagari Salareai di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Di sini hingga ke lintas jalan udah besar ya, cuman ada sebagian jalan yang berlubang karena akses jalan ini di aspal atau diperlebar bergelombang, artinya bergelombang bertahap. Ada tahap 1, tahap 2, artinya yang bagian awal di aspal yang bagian arah ke Koto Gadang ya. Jadi jarak pengerjanya dengan di jalur Kayu Pasak ini udah beda waktu. Jadi ada sebagian jalan yang udah sebagian rusak yang arah dari Kayu Pasak ini arah sampai ke jalan lintas Padang Pasaman. Nah, seperti yang kita lihat nih, udah ada yang berlubang. Gunung Pasaman terlihat puncak. Di sini terlihat jalan udah mulai rusak ya di depan kita. Udah 2 jam perjalanan dari Bukit Tinggi, dan kita udah di penghujung Palembayan, Kecamatan Palembayan, tepatnya di Jorong Kayu Pasak. Kayu Pasak udah kita lewati ya. Ini udah Jorong Koto Gadang ya. Oh bukan, Jorong Ngungun ya. Jadi di Nagari Salareai ini ada beberapa jorong yang
kita lewati dan sebagian ada yang tidak kita lewati. Dan posisi kita Jorong Ungun selepas Jorong Kayu Pasak yang sudah kita lewati. Jadi dari Jorong Ungun ini mengarah ke Jorong Kayu Koto Gadang di lintas barat. Nah, ini jalan sumber air. Buat jalan rusak. Ya, kita dari Bukit Tinggi non stop, nggak ada berhenti ya, patas, belum ada berhenti, hanya berhenti mengecek ini tadi, mengecek ban, karena ban bagian depan kita agak terlalu keras tadi dan kita kurangi anginnya, hanya satu kali kita berhenti tadi. Kalau bahan bakar kita bisa pastikan sampai ke ini, ke Kinali atau Pasaman Barat, karena emang dari Bukit Tinggi ke Kinali nggak separuh tank ya, kalau kita pakai skopi ya. Emang kalau balik lagi ke Bukit Tinggi emang kita mesti ini nambah bahan bakar. Bahan bakar kita ini, skopi kita ini tahannya ada berapa kilometer. Patokannya dari Bukit Tinggi kita ke Pasaman Barat ini nggak ke Simpang 4, masih bisa lanjut, masih bisa sampai ke ujung Gading kalau nggak salah. Jadi dari Bukit Tinggi hingga ke ujung Gading kita nggak nambah bahan bakar, artinya seperti itu rekan-rekan. Cuman meskipun bisa langsung sampai di ujung Gading, ya sebaiknya kita isi sebelum kering ya, sebelum kosong. Ya biasanya kita sebelum kosong, kadang separuh tank kita udah ngisi bahan bakar. Nggak mesti kosong dulu baru diisi. Nah ini jalan ini udah di penghujung ini Kecamatan Palembayan. Jadi nyampainya kita di simpang atau di lintas Padang Pasaman. Jadi Kecamatan Palembayan alhamdulillah sukses kita lewati tanpa halangan dengan cuaca yang sangat begitu cerah, serta tidak ada kendala dengan motor. Hanya saja beberapa ruas jalan ada yang rusak dan berlubang, dan sebagian jalan ada yang sedang pengerjaan pelebaran, dan sebagian ada beberapa titik bekas longsor yang kita lewati tapi masih bisa dilewati tanpa kendala. Kita berangkat dari Kota Bukit Tinggi tepat pukul 9 dan diperkirakan sekarang kurang lebih pukul 11. Kita pastikan dulu. Oh, udah ini. Udah pukul 11.30. Jadi kita menempuh perjalanan dari Bukit Tinggi tepat pukul 9 tadi sampai di Nagari Salareai atau di lintas Padang Pasaman tepat pukul 11.30. Artinya perjalanan kita ada 2 jam 30 menit dari Kota Bukit Tinggi hingga di lintas Padang Pasaman yang masih di
Nagari Salareai atau di Kecamatan Palembayan. Jadi dari simpang lintas ini atau di Jorong Koto Gadang ya kalau nggak salah ya, Nagari Koto Gadang ya. Kita belok kanan ya, mengarah ke Kinali. Jadi kita udah sampai di simpang lintas belok kiri arah ke Padang, Lubuk Gasung, Tiku, Pariaman. Dan kita belok kanan mengarah ke Kinali. Nah, di sini terlihat perubahan jalan di lintas barat Padang Bengkulu. Padang Bengkulu, maaf rekan-rekan. Maksudnya Padang Pasaman, bukan Padang Bengkulu ya. Padang Bengkulu jauh arah ke belakang, utara selatan. Aduh. Ya, maklum aja udah 2 jam 30 menit non-stop perjalanan kita dari Kota Bukit Tinggi ya. Hingga saat ini belum ada istirahat, belum ada makan minum, belum ada merokok, belum ada mengopi, karena kita berpikiran kalau dihentikan ya paling tidak ada 1 jam. Kita kalau udah istirahat itu bisa menghabiskan 1 jam waktu rekan-rekan istirahatnya. Jadi kita putuskan melanjutkan perjalanan tanpa berhenti hingga sampai ke titik tujuan akhir kita, yakni Pasar Kinali atau di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.